Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan selalu berlimpah dengan berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang baik yang selalu ada beserta dengan kami, yang memberikan keajaiban, menyatakan perkara-perkara luar biasa bagi kami, yang memberikan apa yang tidak kami bayangkan, lebih daripada apa yang kami pikirkan. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan dan hari baru yang Tuhan berikan. Kami percaya Tuhan sediakan hal-hal baik buat kami semua. Saat ini kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Urapilah kami supaya kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Yosua, pasal 1 ayat 5 dan ayat yang ke-7. Tertulis demikian, "Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi." Saudara yang dikasih Tuhan, Martin Luther pernah menyatakan sebuah perkataan, "Feelings come and feelings go, and feelings are deceiving. My warrant is the word of God. Nothing else is worth believing." Perasaan datang dan pergi, dan perasaan itu menipu. Jaminanku adalah firman Tuhan. Tidak ada yang lain yang layak untuk dipercaya. Tidak jarang saudara kita terlalu bergantung kepada perasaan kita. Kita merasa takut, kita merasa khawatir, kita merasa cemas, kita merasa bahwa masa depan kita tidak akan baik, kita merasa tidak mampu, kita merasa tidak bisa. Perasaan-perasaan demikian menipu kita, saudara. Kita perlu belajar untuk bergantung pada firman Tuhan, sebab firman-Nya menjamin kita. Firman Tuhan itu jaminan buat saudara dan saya. Kita perlu berjalan dalam kebenaran firman, bukan menuruti perasaan-perasaan kita yang bisa menipu dan memperdayai kita. Di sini saudara kita perhatikan kembali Yosua 1 khusus ayat 7. "Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi." Setelah meninggalnya Musa, Yosua dipilih untuk menggantikan kepemimpinan Musa. Yosua ditunjuk Tuhan untuk memimpin bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Tugas ini bukan tugas yang ringan, saudara. Kalau saja tidak ada tantangan, maka dapat dikatakan tugas menjadi pemimpin itu adalah tugas yang mudah. Tapi tantangannya begitu luar biasa. Mereka harus masuk ke tanah perjanjian dengan melakukan perjuangan. Jadi ini bukan hal yang mudah. Dan Tuhan tahu, meskipun janji penyertaan Tuhan itu sudah Ia nyatakan, tapi Yosua bisa lemah dan mengikuti perasaan. Itu sebabnya Tuhan katakan di sini, "Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh." Mendengarkan janji Tuhan soal keberkatan, soal penyertaannya, itu pasti menenangkan dan menguatkan. Tapi ada satu hal di dalam kita yang seringkali mengganggu keimanan kita, yaitu perasaan kita, saudara. Dan itu sebabnya tidak salah Tuhan berfirman kepada Yosua, "Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh." Karena ini masalah yang seringkali kita hadapi. Bukan hanya dihadapi Yosua, tapi kita semua yang hidup saat ini. Karena seringkali hati kita jadi lemah.
Semangat kita patah karena kita mengikuti perasaan-perasaan yang melemahkan iman kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, menghadapi hari esok, menghadapi pekerjaan, menghadapi studi, menghadapi kehidupan dalam rumah tangga, dalam keluarga, menghadapi keadaan apapun di dunia ini, firman Tuhan berbicara kepada kita, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Kita perlu menguatkan hati kita, saudara, untuk percaya kepada janji firman Tuhan. Percaya bahwa Tuhan beserta dengan kita dan tidak meninggalkan kita, serta akan memberikan kita kemenangan. Asalkan kita tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, asalkan kita selalu taat pada firman-Nya, kemenangan itu menjadi bagian dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur ya Bapa untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Firman-Mu yang memberikan kami kekuatan, sukacita, tuntunan. Ada janji yang indah di dalam firman-Mu Tuhan. Ada janji berkat, janji kehidupan kekal, janji pertolongan, janji pemulihan, janji mujizat yang kami alami. Namun kami sadar Tuhan, perasaan-perasaan kami seringkali membuat kami lemah. Karena itu tolong kami Tuhan, supaya kami tidak hidup menurut perasaan kami, tidak mengikuti pikiran kami sendiri, tapi kami mengikuti pimpinan-Mu, percaya pada janji-Mu. Kami mau menguatkan hati kami mau meneguhkan hati kami di dalam iman kepadamu. Kami mau percaya sungguh-sungguh kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih untuk firman-Mu yang menolong kami jadi lebih kuat setiap hari. Berkati kami Tuhan di sepanjang hari ini, dalam segala tugas aktivitas kami, dalam pelayanan dan dalam segala hal. Biarlah apa yang kami lakukan menyenangkan hati Tuhan, dan kehidupan kami menjadi berkat kesaksian yang memuliakan Tuhan. Kami berdoa membawa setiap pergumulan kami masing-masing. Lawatlah ya Tuhan, dan nyatakan kuasa, mujizat, pertolongan-Mu yang ajaib bagi setiap kami. Kami bersyukur untuk jawaban doa, bersyukur untuk pertolongan dan mujizat Tuhan bagi kami. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup selalu dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat hari Minggu dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.